Halo, apa kabar? Jumpa lagi kita di channel Bang Ucok Ganteng. Jadi hari ini saya, tepatnya hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, saya menghadirin satu event namanya Musyawarah Besar Ikatan Alumni Tunas Kartika 1 dan 2. Nah, ini ada lokasinya, ini adalah di aula di Gaperta ya. Nanti seperti apa acaranya, mulai dari nanti mungkin pembukaan sampai nanti terpilihnya siapa yang menjadi ketua. Nah, jangan kemana-mana, tonton dan ikutin terus liputan saya. Sekarang ini saya sudah bersama Ketua Panitia Pelaksanaan Musyawarah Besar kedua Alumni Tunas Kartika ya, Bapak Darmawan. Bang, sebetulnya apa sih tujuannya dibuat acara ini, Bang? Tujuannya adalah untuk mempersatukan alumni-alumni yang ada di Indonesia, karena kita juga banyak yang ada di Jakarta, di Bandung, di mana juga ini bertebarlah di seluruh Indonesia. Bersebar di seluruh Indonesia, Pak. Jadi inilah kita mau satukan di bawah pengurus besar alumni Tunas Kartika. Jadi kalau sekarang ini ada perkembangan baru, bahwasannya namanya sudah tidak Tunas Kartika lagi, namanya Kartika. Jadi nanti kita di Mubes ini akan merubah nama tersebut untuk menjadi Kartika. Nah, di musyawarah kali ini ada berapa kandidat, Bang? Kalau ini sekarang ada kandidat kita 2, kebetulan yang ketua umum sekarang ini mencalonkan diri lagi untuk menjadi calon ketua umum di periode yang akan datang. Nah, tapi ada desas-desus masalah legalitas apa enggak, itu gimana, Bang? Kalau masalah legalitas kita dari awal, legalitas kita memang ada lah, Pak. Kalau enggak, kita nggak mungkin mau seperti ini. Kita juga mau mengundang, dan kalau memang kita tidak benar, itu yang namanya yayasan pasti dia akan mengkomplain ke kita ataupun memberikan arahan ke kita. Sampai saat ini tidak, mereka juga hadir di acara ini mensupport. Nah, bikin event kayak gini, Bang, mungkin ada sedikit yang mungkin agak sedikit konfidensial ya. Nah, masalah pendanaannya itu gimana? Kalau kita pendanaan ini, karena ini acara dari kita untuk kita, ini acaranya untuk pendanaan itu terutama dari alumni-alumni, donatur alumni, karena yang alumni Persit ini kan juga banyak yang sudah sukses. Jadi kita mohon bantuan untuk donasinya. Ya, alhamdulillah mereka juga membantu mensupport kita. Oke deh, mudah-mudahan sukses acara ya, Bang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses. Apa yang sudah kita buat ini berguna untuk alumni seluruhnya, untuk alumni juga untuk masyarakat nanti. Dan kedepannya tetap berkesinambungan ya. Siap untuk berkesinambungan, inilah tujuan kita. Oke, terima kasih, Bang ya. Sama-sama, Pak, sama-sama, terima kasih.
saya sudah bersama salah satu calon ketua Ikatan Alumni Tunas Kartika nih Bang ya, Bang Budi Dharma ya. Budi Dharma. Nah, Sebelumnya memang saya tahu ada pengurus besar Ikatan Alumni Tunas Kartika yang sudah berjalan 3 tahun sampai hari ini. Saya melihat perjalanannya juga sudah cukup baik, tetapi saya ingin ada pembaharuan, ada orang-orang baru, ada alumni yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, terus ini kan Abang kandidat nih Bang. Nah, pasti punya visi misi kan. Nah, singkat aja Bang, visi misinya apa gitu loh. Ya. Saya ingin struktur yang baru ini mewakili keterwakilan dari masing-masing alumni. Kemudian bahwa potensi dari alumni ini sesungguhnya luar biasa, karena mulai dari SD, SMP, SMA, dan kita punya ibu yang notabene adalah Ibu Pangdam sebagai ketua Yayasan Tunas Kartika. Apabila potensi ini bisa disatukan, tentu ini akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk membangun paradigma bahwa alumni ini bersinergis, alumni ini bisa saling dukung-mendukung. Oke, itu visi misinya Bang ya. Nah, seandainya nanti Bang di akhir acara ini Abang yang akan terpilih menjadi ketuanya, agenda pertama Abang itu apa Bang? Saya akan membuat tim formatur yang akan menyusun struktur kepengurusan. Kemudian struktur kepengurusan itu akan dilantik dulu. Setelah dilantik akan melakukan rapat kerja program. Itu Bang ya. Nah, satu lagi nih Bang, ini di luar dari kandidat Abang sebagai calon. Ini di luar, saya ada mendengar sedikit selintingan gitu loh, masalah kepengurusan katanya yang pertama, yang sekarang ini ada macam legal atau tidak legal gitu ya. Nah, itu tanggapan Abang gimana? Saya seorang advokat juga, terkait legalitas tentunya ada tertuang dalam bentuk kertas-kertas. Memang sampai hari ini kita tidak melihat adanya itu. Maka salah satu keinginan saya maju, saya ingin melegalkan. Saya ingin membuat aturan yang dibuat oleh bersama kawan-kawan, disusun bersama supaya pengurus besar Ikatan Keluarga Alumni Tunas Kartika ini menjadi sebuah badan yang resmi, kompak dan tidak terpecah belah gitu Bang ya. Itu niatnya ke depan Bang ya. Ya, kita satu. Oke deh, mudah-mudahan sukses Bang ya. Amin. Oke. Tunas Kartika aja ya. Apa sih yang membuat Mbak ini tertarik untuk mencalonkan diri ini Mbak? Ini yang kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya. Periode pertama 2019 sampai 2022, tanggal 2 Agustus lah selesai. Ya. Ini yang kedua kalinya. Kembali ini karena ada beberapa tugas program yang sudah kita program di periode pertama, tapi belum terlaksana dengan baik. Jadi untuk bisa dilanjutkan, banyak beberapa pengurus mengharapkan saya untuk naik kembali. Gitu. Jadi dengan dukungan mereka, harapan mereka, maka saya maju untuk yang kedua kali. Soal berhasil atau tidak itu tergantung voting nanti Bu ya. Iya, berdasarkan itu. Berarti Ibu mencalonkan ini kan berarti ada dong visi misinya. Mungkin secara singkat aja Bu. Iya, visi misi itu yang pertama, kembali saya ke belakang, PB ini dibentuk atas kebersamaan, atas keinginan alumni semuanya. Dibentuk karena situasi, perlu saya sampaikan, Persit 1 itu sangat krisis dengan siswa waktu itu. Ya sampai saat ini. Ya saya pernah dengar Pak. Iya, sangat krisis. Sejak berdirinya Cambridge atau Swiss Bell itu sekolah sudah digadang-gadang katanya mau dijual, ya kan, sudah begono. Jadi orang tua murid yang calon murid di situ nggak berani sekolahkan anaknya. Nah, takut alasan nanti belum tamat, gimana anak saya kalau dijual atau apa. Padahal gitu, tidak segampang itu Bu ya. Padahal tidak segampang itu. Sampai detik ini sudah puluhan paling tahun. Kan kalaupun misalnya mungkin diambil, paling ruslah Bu ya. Iya. Jadi inilah itulah yang menjadi risiko. Itu sebenarnya masalah itu pada 2007 saya mengadakan reuni. Itu sudah disampaikan sama Pak Manalu. 2010 reuni akbar saya adakan juga di sekolah Persit 1. Pak Manalu minta bekerja sama, bagaimana langkah yang perlu diambil. Mengingat juga katanya, andai kata ini Bu, nanti gimana ini
guru-guru begitu banyaknya, kemana mau dilimpahkan? Mereka honorer belum pegawai negeri kan, gitu kan. Sekarang tidak bisa begitu kan, kalau dulu bisa merangkap. Oke, Bu. Seandainya nanti misalnya Ibu terpilih ini, Bu, apa Iya. sih yang menjadi agenda pertama Ibu? Agenda pertama kemarin juga sudah ditanyakan 100 hari kerja saya. Pertama saya berharap mengumpulkan seluruh alumni Mhm. untuk menyatukan suara. Untuk menyatukan suara, paling tidak punya alumni ini punya wadah bersama, sehingga persoalan Persik 1 yang paling utama ini bisa terbicarakan. Itu yang pertama, Bu. Iya, itu yang pertama. Oke, saya mudah-mudahan harapkan. sukses, Bu ya. Iya. Nah, oke, sekarang Bu. Sekarang kan ini kita ada dengar ini, ada yang Iya. bilang katanya ada satu perahu, nakodanya 2 katanya. Nah, tanggapan Ibu itu dengan isu itu apa, Bu? Kalau saya tidak bisa berani jauh bicara, tapi yang saya tahu itu semua kepengurusan PB, orang-orang yang berada di kepengurusan PB. Yang menjadi katanya sekarang menjadi ketum-ketum katanya itu, Salomo itu adalah penasehat di PB. Ini masalah legal dan tidak legal katanya kan? Iya. Ya legal atau tidak legal, kepengurusan yang membicarakan itu, ya kan? Jadi yang saya tahu PB ini masa aktifnya itu sampai 2 Agustus 2022. Oh, berarti masih sebulan ke depan ya? Iya. 2 Agustus berapa hari lagi? Ini tanggal 30. Lusa kan, Bu ya? Ya, lusa. Nah, jadi mereka sudah mengadakan itu. Apalah tanggapan? Saya tidak berani. Mungkin yang lain-lain bisa memberi pendapat. Oke. Yang penting kita sekarang bagaimana caranya alumni ini bisa bersatu, Bu ya? Good. Tidak terpecah belah ya? Iya. Oke, Itu sudah harapan sekartiga, saya. Bu ya? Iya, jaya. Alhamdulillah, saya rasa ini sangat penting untuk menjalin silaturahmi sama alumni, dan memang kondisi sekarang kita harus saling tahu, saling kenal, apalagi masa-masa SMP ataupun SMA itu banyak kenangan. Memang banyak yang sudah terlupakan kawan-kawan yang lama, kondisinya, posisinya pun juga nggak tahu di mana. Tapi dengan adanya kegiatan musyawarah besar, pemilihan ketua alumni Ketika 1 dan 2, saya rasa ini bisa menjadikan mempererat tali silaturahmi persaudaraan kita sama alumni, dan mudah-mudahan jangan ada perpecahan, tetap kompak, solid dalam hal menjalin silaturahmi untuk
kehidupan kita. Demikian dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini anak dia, itu kan berarti alumni juga. Jadi bisa nanti suatu kapal panitia juga alumni juga. Sesuai dengan ADART PBK 3, peserta MUBES PBK 3 adalah Poin C berarti ya. ya tambah adalah di atas di bawah pasal 5 itu ya. Sebelum tentang KTP kita bicara tentang korup di bab 8 pasal 12. Apakah panitia sudah memberikan nilai tertinggi sama nilai terendah peserta sidang ini? Karena di sini ada dua manajemen personalia, SMA 1 sama SMA 2, Persik 1 sama Persik 2. Kita mau lihat dua ini, seberapa besar panitia mengundang dari pihak dan yang pernah bersekolah di Bagaimana kita menambah? Lalu kawan-kawan yang tadi pernah di sekolah tapi tidak sama di sini. Lalu ini terkhusus ini ya. Kalau ini ada yang teman. Mengesahkan saudara Budi Dharma SH, alumni SMA Kartika 12 tahun 1992 menjadi Ketua Umum PP Kartika periode 2022-2025. Pasal 2, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 30 Juli 2022. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami dari Dewan Pembina menyerahkan ketetapan MUBES alumni Kartika Medan kepada Ketua Umum terpilih Saudara Budi Dharma SH. Alhamdulillah pemilihan pengurus ketua umum dan pengurus PB Tunas Kartika yang sekarang ini berjalan penuh dengan demokratis, penuh dengan keterbukaan, penuh dengan transparansi dan melibatkan semua alumni, bahkan yang tidak sempat jadi alumni tapi keluar. Alhamdulillah semua mereka libatkan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa kebersamaan. Terima kasih buat panitia pelaksanakan. Selamat bagi ketua umum terpilih. Harapan abang buat Budi sendiri? Insya Allah ketua umum yang sekarang bisa menjadi ketua umum yang istiqomah, amanah, bisa merangkul semua perbedaan yang ada sehingga menjadi suatu kekuatan bagi alumni untuk memajukan sekolah dan sebagai wadah alumni untuk bergerak bersama-sama. Jadi tidak ada lagi alumni Tunas Kartika 1, 2 nggak ada lagi? Tidak ada lagi sekat-sekat. Ini buat kita, dari kita, untuk kita semua. Kartika Jaya. Kartika Jaya. Sekarang saya udah bersama alumni 83, senior saya ini. Mas, gimana tanggapannya seputar pelaksanaan ini tadi, Mas?
Saya rasa ini cukup bagus, memenuhi kriteria anggaran dasar anggaran rumah tangga dan terbuka. Anda lihatlah antusiasnya yang masing-masing mengisi kotak suaranya ya dengan ikhlas, tidak ada tekanan, tidak ada apa, memang. Nah, dengan terpilihnya tadi dari kalangan milenial gimana ya, Mas? Saya rasa, saya tahu betul beliau. Saya yakin ini bakalan berkembang. Terima kasih Bang ya. Yuk, sip. Nah, Bang Abdi, saya mau nanya tanggapan Bang Abdi seputar pelaksanaan Mubes ini, Bang. Untuk pelaksanaan Mubes khususnya PB Tunas Kartika, inilah yang betul pelaksanaannya karena dilaksanakan sesuai dengan prosedur, mulai dari laporan pelaksanaan kegiatan, kemudian perencanaan penelitian Mubes, sampai dengan pelaksanaan kegiatan lain, sampai pelaksanaan hari ini sangat sukses dan dihadiri oleh berapa suara tadi terpilih. Di situ ada sekitar 200 suara yang didatangkan dari seluruh wilayah Sumatera Utara, dan juga kita ambil suara dari Pulau Jawa, yang di Jakarta, Bandung, maupun yang tersebar di mana-mana lah Bang ya. Betul. Nah, dengan terpilihnya ini Budi ini gimana tanggapannya Pak? Harapan Abang gimana? Harapan kita dengan terpilihnya Budi mampu mempersatukan kembali alumni Tunas Kartika, baik Kartika 1 maupun Kartika 2, mulai dari SD, SMP, SMA. Dan ke depan dia membawa kebersamaan untuk kesepakatan, untuk membangun kerjasama dengan Yayasan Kartika. Karena kita merupakan binaan dari Yayasan Kartika Jaya. Nah, yang menjadi pembina kita nanti adalah Pangdam selaku Panglima Kodam 1, dan Ketua Yayasan merupakan juga pembina di dalam bekerja sama dalam hubungan pendidikan. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Mubes ini dengan susah payah, dengan keterbatasan, dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang ikut memilih, baik yang berada di lokasi pemilihan, baik yang berada di Jakarta dan di Bandung. Apresiasi yang luar biasa dari teman-teman terhadap pengurus besar Kartika ini juga menjadi tanggung jawab yang besar buat saya. Tetapi pada teman-teman, ingat bahwa organisasi bukan karena ketuanya siapa, tetapi bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi di dalam struktur kepengurusan. Saya berharap teman-teman marilah berpartisipasi, marilah masuk di dalam struktur kepengurusan, kita gemukan apa yang disampaikan oleh tadi Ibu Sekretaris Yayasan bahwa hubungan antara sekolah dan alumni sangatlah erat, harus saling bahu-membahu. Maka mulai sekarang kita bangun komunikasi itu dengan pihak yayasan, bagaimana kita sebagai alma mater Kartika, apabila sekolah kita tidak diminati oleh warga Medan, tentu alma mater kita akan menjadi punah. Itu juga menjadi tanggung jawab moral kita sebagai alumni. Maka bagaimana kita sosialisasikan sekolah kita agar menjadi kembali sekolah favorit seperti zaman dahulu. Tidak ada kata tidak mungkin. Saya yakin begitu banyaknya alumni Kartika, apabila kita kembali ke sekolah, alumni peduli dengan keberadaan anak-anak kita sekarang yang mungkin sekolah bukan di Kartika. Mari kita berpikir, kembalikan anak kita sekolah di Kartika. Sekolah Kartika ini bukan sekolah yang tidak mempunyai kapasitas. Begitu banyak alumni dari Kartika ini yang telah berhasil, baik di tingkatan TNI, Polri, pemerintahan, politik.
profesional juga. Saya yakin ketika kita memiliki rasa mencintai alma mater, pasti kita akan mampu membangun kembali alma mater kita ini menjadi alma mater yang terhormat, solid. Semoga Budi yang menjadi ketua umum hari ini bisa melaksanakan amanat yang sudah diembannya ke depannya. Perlu satu, tadi saya sudah sampaikan juga sama Budi. Jauh sebelumnya, sebelum pemilihan tadi sudah saya sampaikan kepada dia bahwasan saya bilang, kalau kamu sudah memutuskan sesuatu, jangan pikir lagi ke belakang. Walau kamu sampai berdarah-darah, finishlah pada tempatnya. Karena saya bilang, mengayomi orang banyak, saya bilang dari mulai generasi, saya bilang itu tidak gampang. Saya bilang, tapi saya pikir kamu sudah punya banyak pengalaman. Saya bilang, nah saya berharap ke depannya dia jauh lebih dan lebih dari yang kemarin, dari yang pernah saya pikir. Itu harapan saya. Nah, akhirnya usai sudah liputan saya di musyawarah besar kedua Ikatan Alumni Tunas Kartika kali ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.